Sugeng siang Bapak Ibu. Kurang semangat ya. Sugeng siang. Shalom. Lalu rasanya nggih basa Indonesia mawon nggih. Kula niku basa Jawane angsal sekawan kalau mben. Bahasa Indonesia menang sing angsal 7. Sebelumnya supaya semangat menerima firman Tuhan, kita yel-yel lagi nggih. Kalau tadi semangat, sehat, bahagia. Sekarang saya balik, sehat dulu. Nek sehat, semangat, terus bahagia. Kula sing muni adiyuswa panjenengan sehat. Adiyuswa semangat. Adiyuswa bahagia, kalih tersenyum, nggih. Nek mboten semangat dibaleni ngantos mangke jam sekawan. Nggih, monggo kita. Adiyuswa. 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 Bahagia. Matur nuwun, tepuk tangan untuk kita semua. Bapak Ibu dan saudara-saudara sefrekuensi. Sefrekuensi itu umure meh podo, keadaannya yo meh sama, hanya ini adi Yiswi yang ikut nggih mboten napa-napa, sebentar lagi juga nanti Adi Yuswo bisa mengikuti kita. Senang sekali kalau kita itu berkumpul sesama sefrekuensi tadi nggih, umure podo, sehingga ada semangat untuk tadi untuk bahagia. Contohnya niki wau nek ndodok terusane jumeneng sing dirasake napa nih? Dengkule. Lho kok podo. Nek podo ngoten niku rasane seneng, kok podo. Podo lorone gitu ya. Nggih, podo regasane. Niku sefrekuensi dadine podo. Ada podo aku ya boyoke ya sok pegel-pegel. Podo berarti orang deweki. Itu yang membuat kita menjadi semangat. Seperti kalau tidak sefrekuensi, contohnya niki dialognya Pak Widi, kakunge kalih Rio. Kakunge ngetokke obat. Terus Rio niku takon. Rio niku putu kula nggih dereng to. Rio takon, "Loh, Kakung sakit apa?" Len jawab nggih, sak karepe. Sakit gigi. Len jawab pripun? "Makane Kung harus rajin gosok gigi." Nih nek sepodo-podo awake dhewe niki mboten ngoten niku mesti jawabane. Nggih. Dadi niku perlunya kita sefrekuensi. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, kita akan mendengarkan firman Tuhan yang diambil dari Injil Lukas. Injil Lukas bab 24 atau pasal 24 ayat yang kelima. Satu ayat. Sampun? Mereka sangat ketakutan dan menundukkan kepala. Tetapi kedua orang itu berkata kepada mereka, "Mengapa kamu mencari dia yang hidup di antara orang mati?" Lalu nats ini diangkat menjadi satu tema seperti yang tertulis, yaitu apa? Kemenangan untuk kehidupan. Napa Bapak Ibu? Temane? Nggih, niki mangke untuk pembagian door prize sing ditakokke niku lho. Diapalke. Kemenangan untuk apa ada kemenangan yang bukan untuk kehidupan? Ada. Bar menang, mati, tidak hidup lagi. Lah niku kita mboten enten gunane. Sudah menang terus kemudian wafat. Sedo mboten wungu malih. Mboten enten gunane. Ning Gusti Yesus benten menang, menderita dulu, menang, kemudian mati, wafat, kemudian hidup lagi.
Nah, yang kita sukacitai pada hari ini ialah ketika Tuhan Yesus menang dari kematian. Dan kemenangan itu bukan untuk kebanggaan Tuhan Yesus sendiri, bukan, tetapi untuk kita semua. Mengapa Tuhan Yesus harus menderita di dalam kesengsaraan yang sedemikian berat ya menurut saya. Kok kalau niku sok mikir-mikir kok zaman biyen ki yo apa ya, kok ada hukum seperti itu disalib. Kalau orang disalib itu, kalau salibnya tegak lurus, maka orang yang disalib itu akan menekan punggungnya, perutnya, supaya tidak, kalau dia kan ini gravitasi ya, gaya tarik bumi, kalau dia tidak menahan dirinya untuk supaya tegak, maka tangannya akan menjadi semakin sakit. Nah, ini adalah, saya heran kok ada hukuman kok sebegitu beratnya, tetapi Tuhan Yesus menjalani seperti itu. Bapak, Ibu, dan saudara yang terkasih, saat ini kita memperingati Paskah, kebangkitan Tuhan Yesus. Kalau Tuhan Yesus tidak bangkit, menang dari penderitaan, kemudian wafat atau sedo dan tidak bangkit, maka yang kita peringati saat ini hanyalah mengingat kebaikan-kebaikan Tuhan Yesus dulu. Nah, kita tidak hanya itu, tetapi kita bahagia, bersuka cita karena Tuhan Yesus bangkit dengan menyerahkan nyawanya. Ada beberapa hal yang dari nats tadi. Tentu saja kita harus membaca tidak hanya satu nats. Kalau satu ayat itu tentu menimbulkan hal-hal yang berbeda-beda. Nek satu ayat toh. Oleh karena itu seharusnya saya khususnya di sini membaca dari awal. Yang pertama itu ketika Yesus itu menderita, kemudian disalib, kemudian sedo, kemudian bangkit lagi, itu menunjukkan keilahian Yesus itu sendiri. Kita tahu Yesus itu bukan manusia biasa. Ada Allah di sana. Ada ilahi di sana. Nah, sehingga ketika Tuhan Yesus itu mau sedo, itu menyerahkan nyawanya, menyerahkan rohnya, menyerahkan jiwanya. Kalau kita menyerahkan atau diambil? Diambil. Mbok kita sudah ngejok ke, loh, saya sudah menyerahkan diri Tuhan, ambillah nyawaku. Diambil mboten? Nggih mboten, nek dereng kersane Gusti. Nah, ini perbedaannya. Kita itu diambil, tetapi Tuhan Yesus itu menyerahkan nyawanya kepada Sang Romo atau Allah Bapa itu sendiri. Nah, tujuannya tentu kita semua sudah tahu apa makna dibalik penderitaan, kemudian penyalipan, kemudian kematian dan bangkit lagi. Kita semua sudah tahu. Ada sukacitakah karena dosa kita sudah ditanggung olehnya? Ada sukacita mboten? Ada nggih? Ya, kita tentu bersyukur, sangat berterima kasih. Kenapa? Dosa kita itu hari kemarin kemarin pun ngitung desane dereng. Nek diitung dosane kalih kebaikane kathah pundi? Dosane. Lah wingi wae urung disaur, wis dosa meneh sakniki lan seterusnya. Nah, itu tidak mungkin kita tanggulangi. Allah kita, Allah yang hidup. Hidup maksudnya apa? Menolong kita, aktif menolong kita. Bahkan sampai saat ini Allah itu beserta dengan kita. Bukan Allah yang pasif, mendahului, memberi perintah-perintah, bukan. Tetapi Allah kita Allah yang hidup. Contohnya nggih, kalau saya, ibu, anak saya jatuh
naik sepeda motor, tubuhnya kekrungkep. Nek bahasa Indonesia kekrungkep niku napa? Ketibanan. Nah, ketibanan sepeda motor. Nah, anak saya tidak bisa melepaskan diri. Kalau saya sebagai ibu yang pasif, tak kandani. Le, kowe iki gek wis, gek ndang sikilmu dijokke, sirahmu dipiyeke gitu ya. Itu pasif, mengkongkon. Nah, kalau ibu yang aktif bagaimana? Nulungi, melayoni, mengambil sepeda motor yang ngembrui anak saya itu. Nah, demikian juga Allah kita yang hidup tidak akan pernah membiarkan kita jatuh ke dalam dosa. Oleh karena itu harus ditolong. Tidak ada manusia satupun yang bisa menolong. Dulu sudah diberi firman, yo ming diabaikan. Kuping kiwa, metu kuping tengen dan seterusnya, sehingga lalu misi Allah yaitu menghadirkan Mesias nggih menika Gusti Yesus. Pramila kita kedah bangga, merasa bersyukur karena kita mempunyai Allah yang hidup yang menolong kita dari dosa. Kalau wingi kula maca WA dari teman grup di SMA saya yang di Jogja. Nah, dari postingan itu menceritakan ada satu bahasa yang begitu banyak kosakatanya, sehingga kitab sucinya itu ditulis dalam satu bahasa untuk semua orang. Pun pirsa nggih niku tentune napa. Nah, kula ming batin kalih grundel. Lah wong kira ngerti basa Jawa niku luweh kathah nggih. Contone nek pari niku pari nek tesih napa ten sawah niku jenenge pari utawi pantun. Setelah digiling menjadi apa? Beras. Nek berase di napa? Di sampai halus niku jenenge napa? Glepung, tepung beras. Nek rodok kasar jenenge napa? Menir. Nek le bubur le masak kelemesen kakean banyu jenenge bubur. Nek napa meleh pun suwe terus dijemur jenenge aking nggih, wonten sing sok dahar aking. Lah niku saking satu padi tadi, pari dados kathah meleh. Niku basa Jawa. Tapi kita tidak perlu yang sakit hati, saya saja yang sakit hati atau tidak tidak senang dengan itu. Nah, saya hanya berpikir wong ming lagek bahasa kok le bangga. Saya punya Allah yang menolong saya dari dosa. Oleh karena itu kita harus berbangga. Itu yang pertama, keilahian Allah. Kemudian dari nats tadi sebelumnya kita baca, siapa yang datang ke kubur Yesus itu? Sinten? Maria Magdalena. Maria niku kathah sangat rika, banyak nama Maria. Kados di Indonesia Endang, Sri, Tuti. Wah niku niku pasaran nggih ten Beringharjo niku kathah, ten Pasar Beringin umpel-umpelan jenengane Sri, jenengane Endang lan sak piturute nggih. Lah, yang datang ke kubur adalah ibu-ibu. Ibu-ibu pada atau wanita pada saat itu dianggap sebagai warga negara kelas 2. Nek saat ini pun kelas tunggal pun naik. Sekarang semuanya sudah menjadi kelas 1 semua. Dulu wanita dianggap kelas 2. Nah, para ibu tadi hanya sekedar bagaimana caranya menghormati gurunya. Bagaimana caranya menghormati Yesus ketika masih bersama-sama waktu pas sedo, waktu pas wafat meninggal itu
belum sempat secara baik napa ngrumat layone Gusti Yesus. Oleh karena itu ada rasa bersalah dari para ibu-ibu itu, mereka bangun pagi pergi ke kubur untuk mengurapi tubuh Yesus supaya tubuhnya menjadi lebih awet dan lebih bagi ibu-ibu itu adalah lebih ngajeni. Tetapi sampai di kubur ternyata batunya sudah terguling, sudah ada malaikat yang menyatakan, "Lu ngopo domrene? Ini kamu mengapa mencari yang hidup di antara orang-orang mati?" Nah, tentu saja kaget. Nah, dari peristiwa ini, kadang-kadang kita juga hanya melakukan hal sederhana untuk Tuhan, tetapi yang kita dapat itu luar biasa. Sama seperti ibu-ibu tadi, jane mengajeng mengurapi tubuh Yesus, tetapi justru memperoleh kabar dari malaikat untuk mengatakan bahwa Yesus sudah bangkit. Antara percaya dan tidak, lalu ibu-ibu tadi mengabarkan kepada para murid. Nah, yang paling gegas ke kubur ialah Petrus, karena Petrus itu merasa berdosa, merasa salah, pernah nyelai itu ya, menyangkal Tuhan Yesus 3 kali, merasa loh, berarti yang disampaikan bahwa Tuhan Yesus adalah akan bangkit itu menjadi kenyataan. Maka Petrus segera segera pergi ke kubur itu. Kemudian apa yang dapat kita pelajari dari hal ini? Bahwa kadang-kadang Tuhan itu memakai orang-orang yang lemah, yang tidak dianggap oleh komunitasnya, yang kadang-kadang disepelekan, kadang-kadang jebian, malah Tuhan memakainya. Ini adalah keadilan dari Tuhan. Sama seperti mungkin Adi Yosua ini sudah disingkirke mungkin ya, karena wis tua kok, gak usah aneh-aneh misalnya seperti itu. Tapi kadang-kadang kita juga bisa berkarya untuk menyampaikan pesan kemenangan Tuhan Yesus itu kepada siapa saja, kepada anak-anak kita, kepada cucu-cucu kita, saudara kita, mungkin seperti itu. Lalu yang berikutnya, mencari makna Paskah yang berikut ialah mencari dan menemukan makna kehidupan. Apa yang sudah kita temukan di dalam kehidupan ini? Makna kehidupan di dalam Kristus itu harus kita gali, harus kita cari terus-menerus. Lalu bagaimana caranya supaya kita bertemu Kristus? Yang pertama ialah kita harus mengakui segala dosa dan kesalahan kita. Oke, saya juga mengakui, gampang nek ngakui salah ya. Saya tuh salah, saya dosa. Oke, yang pertama. Kemudian percaya kepada Yesus, Tuhan Yesus sebagai juru selamat. Ya, saya juga mengakui Tuhan Yesus sebagai juru selamat. Lalu yang berikutnya, mohon pengampunan dan mohon tuntunan Roh Kudus untuk kita bersama-sama untuk menjadi saksi-saksi Kristus. Itu yang dikehendaki. Kemudian yang berikutnya ialah hendaknya kita hidup dengan kasih. Lah ini sing angel. 1 2 3 oke. Ngakoni dosa oke. Mempercayai Tuhan Yesus ya, minta tuntunan Roh Kudus oke. Tapi begitu yang terakhir ialah menjadi saksi Kristus dan hidup dengan kasih. Niki sing so abot. Kenapa? Karena kasih itu sebenarnya juga terdiri dari pengorbanan, berkorban intinya. Sama seperti panitia di sini yang sudah mengadakan kegiatan ini, mereka berkorban. Ada tenaga, ada uang atau yang lainnya, pemikiran piye supaya kegiatan ini menjadi lebih semarak. Ini pengorbanan dengan kasih. Kasih itu tidak mencari keuntungan. Siapa saja yang hitung-hitungan, saya akan memberikan sesuatu kepada Bu Retno, harapan saya, nyumbang misalnya, nyumbang 100,
ewu. Besok nek saya mantu harapannya dapat berapa Bu? Oh 200 ya. Besok nek seto mantu 200 ya Bu ya. Ya, itu bukan kasih hitung-hitungan. Tetapi kasih itu adalah berkorban. Tetapi anehnya semakin kita berkorban, justru anugerah itu semakin banyak yang kita terima. Nah ini anehnya. Cobalah. Oleh karena itu makna Paskah Adi Yuswo saat ini, mari saya mengajak Adi Yuswo untuk berani berkorban. Berani berkorban apa saja. Ora usah etung-etungan kepada Tuhan. Dia pemilik, dia sangat kaya, tahu maksud kita. Semoga kita dapat menjalani perjalanan transformasi. Kita berubah, ya, menjalani transformasi kehidupan di dalam Yesus Kristus. Amin.